Halo Sobat Nobar, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Kali ini saya bakal menceritakan film Gang di tahun 2020. Film bercerita tentang seorang bocah SMA yang punya hobi berantem dan pengen menguasai SMA barunya yang punya klub perkelahian rahasia. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Gang 2020. 마이크 테스트. 자, 그러면은 선수. Cerita dimulai dengan seorang bocah SMA yang bernama Ji-hoon dan kakak perempuannya yang lagi dihakimi sama kepala sekolahnya. Ji-hoon adalah anak yang sering berkelahi. Karena itu, kepala sekolah tidak bisa membiarkan Ji-hoon berkembang biak di sekolahnya lagi, alias harus di drop out. Kakaknya hanya bisa menerima keinginan kepala sekolah dengan lapang dada. Karena ia paham mereka berdua tidak punya orang tua untuk membela mereka. Kepala sekolah meminta kakak Ji-hoon untuk memindahkan Ji-hoon ke SMK yang memang terkenal nakal agar Ji-hoon bisa bertobat di SMK tersebut. Kakaknya yang mendengar saran dari kepala sekolah hanya bisa mengangguk-ngangguk seperti aksesoris mobil. 누가 부모 없이 큰 애들 아니랄까 봐. 뭐라고요? Sesampainya di rumah, Ji-hoon mencari informasi tentang SMK yang dimaksud oleh kepala sekolahnya. Ia mendapatkan informasi bahwa SMK yang akan dia masuki adalah SMK yang diisi oleh para mantan napi yang juga ingin bertaubat. Ji-hoon yang melihat itu hanya bisa tersenyum karena ia akhirnya menemukan SMK yang cocok dengan dia. Beberapa hari kemudian, Ji-hoon sudah berdiri di depan SMK itu. Saat sedang berfantasi kalau ia sudah menguasai sekolah itu, ia malah terkena sebuah bola yang tak sengaja mengenai kepalanya. Ji-hoon pun dihampiri oleh beberapa siswa lain yang berpakaian seram seperti gangster. Mereka ingin mengambil bola yang mengenai kepala Ji-hoon tadi. Ji-hoon yang melihat tingkah dan gelagat mereka langsung menyiapkan kuda-kuda untuk baku hantam. Tapi ternyata 주저 말고 뭐더라? para siswa itu menjelaskan bahwa mereka tidak bisa berkelahi karena di luar undang-undang klub. Ji-hoon yang masih belum paham kemudian meninggalkan mereka untuk segera ke ruang kepala sekolah. Ji-hoon sudah berada di ruangan kepala sekolah, tetapi Ji-hoon kembali ingin memperjelas apakah ini benar ruang kepala sekolah atau bukan. 아니, 여기 교무실 맞습니까? Kepala sekolah tidak menjawab dan menanyakan apakah Ji-hoon siap dengan klub perkelahian yang mereka punya. Ji-hoon hanya tersenyum. Melihat reaksi itu, kepala sekolah langsung meluluskan Ji-hoon untuk masuk ke dalam sekolah mereka. Di dalam kelas, Ji-hoon masuk dengan gaya berandalannya. Ia ingin menantang semua orang di kelas untuk adu baku pukul. Tapi semua siswa yang ada di kelas itu tidak mempedulikannya. Di sana ada Ronald. Ia adalah pemuda tua yang entah kenapa masih bisa bersekolah di SMK itu. Ronald mengatakan bahwa Ji-hoon salah tempat jika ingin berkelahi karena berkelahi di kelas sekali lagi menyalahi undang-undang klub. Tiba-tiba Ji-hoon mendengar Ronald kemudian mengajak Ji-hoon ke suatu tempat. Di dalam gudang, Ji-hoon terkaget-kaget ketika mengetahui ternyata anak-anak SMK itu sudah membuat klub perkelahian. Di klub itu, anak-anak yang bertarung satu lawan satu dipertaruhkan oleh para penonton dengan uang. Beberapa saat kemudian, Ronald menjelaskan pada Ji-hoon bahwa klub itu resmi buatan sekolah mereka. Semenjak seseorang bernama Samidi yang mengalahkan semua murid di sekolah dan mulai membuat peraturan tentang undang-undang perkelahian klub. Tapi belum lama ini, Samidi mengalami kecelakaan dan tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Sekarang di sekolah mereka ada 3 penguasa tertinggi. Dimulai dari yang ketiga ada Kitae, sang pemimpin tim judo. Ia adalah seorang atlet internasional yang terpaksa harus dikeluarkan karena bermasalah dengan gangster. Ia akhirnya memutuskan untuk bersekolah di sini. Julukannya adalah backbreaker. 판으로 접힌다고 하여 일명 등골 브레이크. Yang kedua adalah raja psikopat yang bernama Hotdog. Ia dulunya seorang jenius, tapi karena mengalami kecelakaan keluarga, tingkahnya menjadi seperti bocah liar. 크레이지 독으로 변한다고 하여 핫독. Sedangkan yang pertama adalah Kang-sik, kandidat paling kuat dan paling misterius. Dia hanyalah bocah baik biasa yang kadang suka menghayal di sudut ruangan. 현재 파이트 클럽에서 가장 강력한 우승 후보. Ji-hoon yang mendengar itu pun menjadi sangat bersemangat untuk melawan mereka bertiga. Tanpa menunggu waktu lama, Ji-hoon langsung mendatangi tempat Kang-sik. Ia mengajak Kang-sik gelut, tapi Kang-sik hanya memperhatikan tingkah laku Ji-hoon. Tanpa sepengetahuannya, di sana ada banyak murid lain yang menganggap Ji-hoon
telah melanggar undang-undang klub. Dia kemudian dihukum dengan cara dikeroyok oleh mereka semua. Sedangkan Kang Sik masih memperhatikan tingkah laku Ji-hoon. Tapi apa daya, Ji-hoon tidak berdaya melawan 6 orang sekaligus. Ia kemudian ditangkap dan dilucuti dalemannya. Dan ternyata 이 새끼 마지막 겨. 이게 뭐야? keesokan harinya, Ji-hoon sedang bersembunyi di atap sekolah karena dia kena mental. Ia merasa sangat malu karena harga dirinya tercoreng dikarenakan celana dalam Hello Kitty. Lalu Ronald datang dan mengatakan bahwa berita tentang celana dalam Hello Kitty telah tersebar ke seluruh penjuru sekolah. Tapi Ronald mencoba menenangkan Ji-hoon. Ia mengatakan bahwa itu bagus untuk julukan pada saat Ji-hoon bertarung di klub nanti. Dan Ji-hoon kembali termotivasi untuk menguasai sekolah mereka. Tanpa menunggu waktu lama, Ji-hoon pun mendaftarkan dirinya ke dalam klub baku hantam. Pertarungan pun akan segera dimulai. Ji-hoon diteriaki dan dijuluki Hello Kitty. Lawannya hanya bocah cecunguk biasa. Tanpa ada rasa ragu, Ji-hoon langsung menghajar lawan di depannya. Para penonton pun kaget. Ji-hoon berhasil mengalahkan lawannya dalam kurun waktu yang terhitung sangat singkat. Semua yang bertarung untuk kekalahan Ji-hoon pun tidak bisa berkata apa-apa. Semenjak hari itu, Ji-hoon memenangkan semua perkelahian di klub. Ia juga mempercayakan Ronald sebagai partner sekaligus manajernya untuk bertaruh demi Ji-hoon agar mereka mendapatkan banyak cuan. Tapi ternyata di sisi lain kepala sekolah mereka mulai geram dikarenakan ia ternyata bertaruh untuk kekalahan Ji-hoon. Ia kemudian meminta salah satu dari 3 penguasa tertinggi untuk mengalahkan Ji-hoon. Di atap sekolah, Ji-hoon sedang mengobrol dengan Ronald mengenai pertarungan selanjutnya. Ronald kaget ketika ada pemberitahuan bahwa lawan Ji-hoon selanjutnya digantikan dengan Gi Taek, sang atlet judo. Tapi ternyata dari belakang mereka berdua Gi Taek datang untuk memperhatikan Ji-hoon. Gi Taek memperingatkan bahwa ia tidak lemah seperti lawan-lawan Ji-hoon sebelumnya. Ji-hoon hanya membalas dengan senyumannya. Ia menandakan ia tidak sabar untuk meladeni Gi Taek di klubnya nanti. 아세요. Sepulangnya di rumah, ternyata Ji-hoon meriset tentang kelemahan dari seorang atlet judo. Dan ia pun berhasil menemukan beberapa fakta untuk mengalahkan Gi Taek nanti. Keesokan harinya, pertarungan Ji-hoon dan Gi Taek akhirnya dimulai. Ji-hoon terlihat sangat siap untuk melawan Gi Taek. Ia mencoba melayangkan beberapa pukulan pada wajah Gi Taek, tetapi kurang mempan. Berdasarkan fakta yang ditemukan Ji-hoon semalam, ia harus menghindari cengkraman kedua tangan Gi Taek agar tidak dapat dikunci. Tapi tiba-tiba karena hal itu, Gi Taek berkali-kali mendapatkan kesempatan untuk membanting Ji-hoon ke lantai. Tapi Ji-hoon sudah memperkirakan itu semua. Dia tiba-tiba Ji-hoon mengetahui kalau ia sengaja memakai jaket yang tebal sampai di pertengahan pertandingan. Tubuhnya akan banyak mengeluarkan keringat yang membuat Ji-hoon susah untuk dicengkram dan dibanting oleh Gi Taek. Karena hal itu, Ji-hoon berhasil comeback dengan membanjiri Gi Taek dengan counter attack yang berhasil membuat Gi Taek tumbang. Akhirnya, Ji-hoon memenangkan pertarungannya melawan salah satu penguasa di sekolahnya itu. Keesokan harinya, kepala sekolah memarahi Gi Taek yang membuat ia kalah bertaruh. Tapi Gi Taek hanya diam dan menyuruh agar kepala sekolah jangan pernah ikut campur pada urusan klub perkelahian lagi. Tanpa mereka sadari, di depan ruangan mereka ada hotdog yang sedang memperhatikan. Di kelas Ji-hoon, mereka sedang merayakan kemenangan Ji-hoon dari Gi Taek. Tapi tanpa mereka sadari, di antara kerumunan mereka muncul seorang siswa berjaket kuning. Ia adalah Hotdog. Tanpa basa-basi, Hotdog menantang Ji-hoon untuk berkelahi di klub setelah Ji-hoon pulih dari lukanya setelah melawan Gi Taek. Setelah berhasil membuat seisi kelas terdiam dengan kedatangannya, Hotdog pergi dengan menyanyikan opening kartun hari Minggu kesayangan kita semua, yaitu Dragon Ball. Lagi-lagi di atap sekolah, Ji-hoon bimbang apakah ia bisa menang melawan Hotdog atau tidak. Ia sama sekali tidak yakin dengan apa yang akan terjadi. Tapi tiba-tiba 뭐냐?
Bagaikan ninja, kehadirannya tidak bisa dirasakan oleh Ji-hoon. Kang Sik berkata bahwa ia percaya kalau Ji-hoon akan menang melawan Hotdog. Ia hanya perlu menjadi percaya diri. Ji-hoon yang mendengar itu kaget dengan pernyataan Kang Sik. Setelah mengatakan itu, Kang Sik pergi meninggalkan Ji-hoon sendirian. Keesokan harinya, pertarungan antara Hotdog dan Ji-hoon pun dimulai. Kita diperlihatkan Kang Sik dan Gi-taek yang datang untuk melihat pertarungannya. Hotdog ini selalu menggenggam dua gantungan kunci Dragon Ball selama ia bertarung. Tanpa Ji-hoon sadari, Hotdog berhasil menguasai pertarungan hingga membuat Ji-hoon benar-benar terpojokkan. Ji-hoon sama sekali tidak memprediksi arah datangnya pukulan dari Hotdog. Cara bertarung Hotdog seperti anjing ODGJ. Sampai akhirnya Ji-hoon menyadari bahwa ternyata Hotdog akan menjadi lemah jika salah satu gantungan kunci kesayangannya hilang dari genggamannya. Ji-hoon sadar jika ia sedang melawan ODGJ, ia juga harus bertingkah seperti ODGJ. Para penonton kaget melihat tingkah Ji-hoon, sedangkan Kang Sik hanya bisa tersenyum melihat tingkah bodoh itu. Tapi karena kehilangan salah satu gantungan kunci, Hotdog tidak bisa mengendalikan dirinya. Ji-hoon kemudian dengan mudah mengalahkannya. Semua orang menyoraki Hello Kitty pada saat Hotdog kalah, termasuk Gi-taek dan juga Kang Sik yang dari tadi menikmati pertarungannya. Tapi tiba-tiba 대응고의 절대 최강자. beberapa saat kemudian, Samidi terlihat sedang mengobrol bersama Kang Sik di suatu ruangan. Ternyata Samidi sekarang sudah berubah menjadi lebih garang. Ia bukanlah Samidi yang mematuhi undang-undang seperti dulu. Samidi kemudian mengungkapkan niatnya yang ingin membubarkan klub dan mengembalikan semuanya seperti biasa lagi. Tapi kali ini hanya ia yang boleh berkuasa. Kang Sik yang tidak terima dengan keputusan pembubaran klub itu kemudian menantang Samidi untuk berduel di klub. Samidi menyambut permintaan Kang Sik dengan senang hati. Mereka berdua kemudian melakukan duel 1 lawan 1 tanpa penonton yang banyak. Hanya yang tahu-tahu aja kalau kata milenial zaman sekarang. Ji-hoon dan Ronald juga ikut melihat duel itu. Mereka berharap Kang Sik bisa mengalahkan Samidi dengan mudah. Tapi apalah daya hidup, kenyataan berkata lain. Tanpa ampun Kang Sik dihajar sampai hampir koit oleh Samidi. Ketika Kang Sik tumbang dengan mudah, Samidi mengajar pengelola klub perkelahian SMK mereka sampai tidak sadarkan diri. Dengan tegas, Samidi mengatakan bahwa ia akan membubarkan semua klub dan akan menduduki singgasana raja di SMK mereka. Ji-hoon yang melihat Kang Sik yang dihabisi dengan mudah oleh Samidi menjadi sangat ketakutan. 침묵했다. Semua murid penguasa di sekolah itu kembali dikalahkan oleh Samidi. Ia berhasil membuat Hotdog dan Gi-taek dirawat di rumah sakit. Sedangkan Kang Sik pergi menghilang entah kemana. Ji-hoon dan Ronald menjadi seakan tidak saling kenal. Karena sekarang Ronald mengikuti geng yang dipimpin oleh Samidi. Pada saat mereka lagi chill nongkrong, Samidi bertanya pada Ronald apakah ia tahu keberadaan Ji-hoon. Karena Ji-hoon adalah satu-satunya orang yang belum dihajar oleh Samidi. Ronald yang ingin melindungi Ji-hoon berkata bahwa ia sebenarnya tidak begitu dekat dengan dia. Beberapa saat kemudian, Ji-hoon sedang mengobrol dengan Ronald. Ronald mengatakan bahwa besok Ji-hoon tidak perlu datang ke sekolah lagi karena ia menjadi incaran utama Samidi. Ji-hoon yang mendengar permintaan Ronald itu hanya bisa terdiam. Tapi tiba-tiba keesokan harinya, Samidi dan anggota gengnya sudah bersiap untuk pergi mencari Ji-hoon. Ronald yang saat itu mengatakan ia tidak ikut andil dengan aksi mereka dipanggil oleh Samidi. Dan tiba-tiba 부럽게 Ji-hoon yang ingin pulang mendengar suara seorang siswa yang memanggilnya ke area belakang. Siswa itu bilang bahwa Ronald sedang dalam bahaya. Ji-hoon kemudian bergegas melihat keadaan Ronald. Ronald terlentang tak berdaya dan berlumuran banyak darah karena dia dihajar oleh Samidi. Tanpa Ji-hoon sadari, Samidi sudah ada di dekatnya untuk mengajaknya bertarung besok. Ji-hoon yang mendengar itu hanya bisa terdiam memeluk Ronald yang sedang terluka. Keesokan harinya, Ji-hoon meninggalkan Ronald yang sedang terluka untuk dirawat di rumah sakit.
sulit. Ji-hoon pun dengan percaya diri pergi untuk melawan Samidi seorang diri. Sesampainya di gudang, Samidi sedang duduk santuy menunggu kedatangan Ji-hoon. Ternyata Ji-hoon tidak diundang untuk 1 lawan 1 dengan Samidi, tetapi melawan 6 orang anggota gengnya. Alhasil Ji-hoon terpaksa melawan 6 orang sendirian. Tapi tanpa Ji-hoon sadari, ia mendapatkan bala bantuan dari para penguasa sekolah yang sebelumnya ia kalahkan. Mereka pun turun ke medan perang untuk membantu Ji-hoon yang sedang dikeroyok. Ji-hoon yang melihat bala bantuannya yang baru saja datang kembali bangkit untuk mengajar Samidi. Samidi yang merasa adrenalinnya naik pun akhirnya mengajak Ji-hoon untuk berduel di ruangan judo. Di ruangan judo, pertarungan terakhir Ji-hoon dimulai. Ia dan Samidi akhirnya bertarung 1 lawan 1. Kekuatan mereka sama dan saling beradu. Tapi Samidi terlihat lebih tahan dan merangkak ke arah Ji-hoon untuk melayangkan beberapa jab strike mematikannya. Ji-hoon yang sudah diambang kesadarannya mengingat bahwa tulang rusuk adalah salah satu kelemahan tubuh manusia. Akhirnya Ji-hoon kembali bangkit dan berhasil bertukar pukulan dengan Samidi. Samidi yang kala itu sudah hampir koit terlihat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan perkelahian. Dan akhirnya mereka berdua pun tumbang tidak sadarkan diri. Tapi pertarungannya sudah jelas dimenangkan oleh Ji-hoon. Beberapa hari kemudian, klub kembali dibuka dan Samidi telah pergi dari sekolah mereka. Ji-hoon dan Ronald yang sudah kembali sehat kembali ingin melanjutkan misi mereka untuk melawan para penguasa sekolah yang sebelumnya. Kali ini Ji-hoon melawan orang yang selama ini ia tunggu-tunggu, yaitu Kang Sik. Dan film pun selesai.